Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Berpikir kritis, salam debaters. Dewan juri yang terhormat dan para pemerhati debat yang terpelajar sekalian, perkenalkan, kami dari tim 3 Delegasi UPT SMA Negeri 1 Bulukumba, terpuji dalam citra, unggul dalam prestasi. Perkenalkan, saya atas nama Alia Azhara sebagai pembicara pertama berada pada pihak pemerintah yang mendukung tegas mosi perdebatan hari ini. Saya atas nama Bintang Kirana Aulia selaku pembicara kedua berperan sebagai pihak oposisi yang sangat menentang mosi yang diberikan kali ini. Saya atas nama Ani Widya Maulidia yang berperan sebagai pihak konklusi atau pembicara ketiga yang akan menarik benang merah berdasarkan alur perdebatan dan memberikan kesimpulan dari solusi yang telah dipaparkan. Argumentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sebuah prinsip mengatakan bahwasanya sesuatu yang hebat tidak akan pernah dicapai dengan zona nyaman. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya meyakini bahwasanya penggunaan kecerdasan buatan bukanlah hal yang menguntungkan bagi masyarakat dalam sektor pekerjaan. Sebelum melangkah pada pokok argumentasi, saya terlebih dahulu akan mendefinisikan mosi perdebatan kita pada hari ini. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah suatu teknologi yang mampu melaksanakan tugas yang biasanya memerlukan manusia untuk melaksanakannya. Agar perdebatan ini menjadi lebih terarah seperti dengan tujuan awal dilaksanakannya, maka kami akan menetapkan limitasi di mana kita akan berdebat dalam ranah di mana memprioritaskan dampak kecerdasan buatan hanya menghentikan peran manusia dalam sektor pekerjaan sehingga berdampak pada penurunan lapangan kerja. Status quo adalah suatu alasan yang mendasari sebuah argumentasi sidang Dewan Juri yang terhormat. Suatu alasan yang mendasari argumentasi saya pada pihak pemerintah adalah kecerdasan buatan mulai merambat pada berbagai sektor, termasuk diantaranya adalah sektor pekerjaan. Dalam beberapa tahun terakhir, kecerdasan buatan menawarkan solusi yang lebih terjangkau, efisien, dan efektif dalam menyelesaikan sebuah tugas. Secara global, pasar kecerdasan buatan diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan upaya untuk beradaptasi dengan era yang lebih modern. Dengan adanya kecerdasan buatan, pekerjaan manusia dapat digantikan oleh mesin canggih, sehingga Dewan Juri yang terhormat dapat diketahui bahwasannya dalam jangka panjang, hal ini berarti bahwa jumlah lapangan kerja akan menurun secara signifikan, terutama pada pekerjaan-pekerjaan manual. Adapun urgensi yang mendasari argumentasi saya pada posisi pemerintah adalah tentang dampak yang dirasakan masyarakat terkait dengan hadirnya kecerdasan buatan sebagai solusi yang dibutuhkan pada aspek pekerjaan yang mengakibatkan penurunan lapangan kerja bagi masyarakat. Mengawali argumentasi, saya yakini bahwasanya penggunaan kecerdasan buatan berpotensi menimbulkan lebih banyak risiko dibanding dengan manfaat yang ditawarkan kepada masyarakat. Salah satu risiko utama adalah penurunan lapangan pekerjaan. Hasil survei World Economic Forum menyatakan bahwasanya lapangan kerja semakin menyusut karena kemajuan teknologi. Pada tahun 2027 diperkirakan 69 juta posisi pekerjaan baru tercipta. Tetapi dalam periode yang sama ada 83 juta pekerjaan yang akan hilang karena terdampak peran kecerdasan buatan. Artinya Dewan Juri yang terhormat, terdapat selisih pengurangan sebanyak 14 juta posisi yang setara dengan 2% tingkat pengangguran saat ini. Pencatatan dan administrasi adalah contoh pekerjaan yang terdampak penurunan lapangan pekerjaan akibat hadirnya kecerdasan buatan. Fakta ini didukung dengan studi analisis World Economic Forum yang menyatakan bahwasanya di mana sekitar 75% yang perusahaan yang disurvei mengatakan mereka berharap dapat mengadopsi AI selama 5 tahun ke depan yang diperkirakan akan menghilangkan 26 juta pekerjaan di posisi pencatatan dan administrasi. Kecerdasan buatan menawarkan sejumlah keunggulan dalam sektor pekerjaan, di mana kecerdasan buatan memiliki kemampuan dapat menyelesaikan tugas secara tepat dan menggunakan biaya yang lebih terjangkau dibanding dengan menggunakan tenaga manusia. Selain itu, dalam dunia pekerjaan, untuk bersaing dengan kecerdasan buatan diperlukan tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga Dewan Juri yang terhormat, orang-orang dengan latar pendidikan rendah akan kesulitan untuk bersaing dalam pencarian pekerjaan. Mengapa? Karena sebuah perusahaan yang mengandalkan kinerja dari kecerdasan buatan dapat menganut pola pemikiran bahwasanya bisa saja kemampuan yang dimiliki orang yang berpendidikan rendah sudah terdapat dalam keunggulan yang dilaksanakan oleh kecerdasan buatan.
Sebuah contoh yang dapat saya berikan adalah Paper Peltor yang merupakan sebuah restoran di Tokyo, Jepang yang menggantikan karyawannya dengan sebuah robot, sehingga Dewan Juri yang terhormat dengan adanya kecerdasan buatan membuat pihak perusahaan berpikir bahwasanya tidak ada gunanya mempekerjakan orang dengan latar pendidikan yang rendah karena kemampuannya tidak akan unggul dari kecerdasan buatan. Dewan Juri yang terhormat, kita tidak dapat terus menunggu diri dari kenyataan bahwasanya peran kecerdasan buatan saat ini telah melampaui peran sebagai membantu. Realita yang ada saat ini adalah bahwasanya banyak oknum yang lebih memilih berdiri dengan kecerdasan buatan dan mengabaikan nasib orang-orang yang terlalai. Albert Einstein pernah mengatakan bahwasanya kita tidak boleh menjadi budak teknologi. Teknologilah yang harus melayani kita. Sidang Dewan Juri yang terhormat sudah menjadi hakikat teknologi untuk memudahkan dan membantu pekerjaan manusia, tetapi bukan untuk mengganggu, apalagi untuk mengambil alih tugas manusia. Sehingga Dewan Juri yang terhormat perlu dipertegaskan bahwasanya dalam kehidupan ini kita perlu untuk menggunakan kecerdasan buatan sesuai dengan peruntukan awalnya dan tidak menggunakan kecerdasan buatan untuk menggantikan peran pemikiran manusia. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, hingga akhir argumen, saya tetap berbangga diri untuk berada pada standing position pihak pemerintah yang menyetujui bahwasanya kecerdasan buatan menimbulkan lebih banyak risiko dibandingkan menawarkan manfaat kepada masyarakat. Terima kasih. Argumentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, selaku pihak oposisi, saya menentang tegas mosi yang diberikan kali ini. Pemerintah mungkin akan datang dengan premis bahwasanya kecerdasan buatan akan menggantikan posisi manusia. Namun Dewan Juri yang terhormat, fakta sunt potentiora veritas. Fakta lebih kuat dari kata-kata. Sepertinya rekan berpikirku dari pihak pemerintah hanya menilai AI dari satu sisi saja, tanpa melihat sisi yang lain dari AI yang memiliki banyak manfaat. AI dirancang untuk membantu atau menunjang aktivitas manusia, bukan untuk menghambat. Jika Anda ingin Indonesia melangkah maju dengan memanfaatkan inovasi ini, mari berdiri di sisi oposisi. Selanjutnya melangkah ke bangunan argumentasi kami. Pekerjaan yang awalnya membutuhkan waktu yang lama dapat dipersingkat dengan menggunakan AI. Penggunaan AI telah mengubah lanskap pekerjaan manusia secara signifikan, memungkinkan proses yang awalnya memakan waktu yang lama menjadi lebih efisien dan cepat. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai sektor, mulai dari produksi hingga layanan pelanggan. Argumen ini mengembangkan konsep bahwa pekerjaan manusia yang membutuhkan waktu yang lama dapat dipersingkat dengan menggunakan AI. Salah satu dampak utama dari kehadiran AI dalam kehidupan dunia kerja adalah kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi proses. Pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan dapat dioptimalkan dengan menggunakan algoritma dan analisis data yang canggih. Misalnya dalam sektor manufaktur, mesin-mesin cerdas dapat memproses tugas-tugas repetitif dengan kecepatan yang jauh melebihi kemampuan manusia. Hal ini tidak hanya mempersingkat waktu produksi, tetapi juga mengurangi kemungkinan masalah manusia. Dalam bidang layanan pelanggan, AI telah memberikan solusi cepat dan efektif. Chatbot yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan dapat menjawab pertanyaan pelanggan dengan secara instan, memotong waktu tunggu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan personel besar untuk menangani panggilan telepon atau pertanyaan, kini dapat diotomatisasi dengan menggunakan teknologi AI, menghasilkan waktu yang lebih singkat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tidak hanya di sektor produksi dan layanan pelanggan, AI juga telah memperpendek waktu yang telah dibutuhkan dalam proses pengembangan dan penelitian. Dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin, peneliti dapat menganalisis data besar dengan cepat dan mengidentifikasi pola yang mungkin memakan waktu berjam-jam jika dilakukan secara manual. Hasilnya, temuan dan inovasi dapat ditemukan dengan lebih efisien, mempercepat kemajuan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan kedokteran. Dalam hal ini, kecerdasan buatan bukanlah pengganti manusia, melainkan sekutu yang berfungsi untuk membantu manusia mencapai potensi mereka dengan lebih baik. Integrasi AI tidak hanya mempersingkat waktu dalam pekerjaan manusia, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, produktif, dan inovatif. Oleh karena itu, sulit untuk membantah pekerjaan manusia yang awalnya memakan waktu lama dapat dipersingkat dengan menggunakan kecerdasan buatan. Dewan Juri yang terhormat, bukankah ini telah membuktikan bahwa adanya AI sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia? Dengan memanfaatkan AI, kita dapat menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu yang singkat. AI dapat bekerja sepanjang waktu tanpa mengenal lelah, tidak seperti manusia yang memiliki keterbatasan waktu dan tenaga. Selama programnya diaktifkan, AI dapat terus beroperasi melakukan pekerjaan yang telah dimasukkan ke dalam programnya. Keberlanjutan dan efisiensi bekerja menjadi salah satu keunggulan utama dalam pemanfaatan kecerdasan buatan. AI dapat bekerja sepanjang waktu tanpa mengenal lelah, sebuah karakteristik yang jelas berbeda dengan manusia
yang terbatas oleh keterbatasan waktu dan tenaga. Kemampuan AI untuk beroperasi sepanjang waktu memberikan keunggulan dan meningkatkan produktivitas dan ketepatan waktu dalam berbagai sektor. AI mampu menangani tugas-tugas rutin dan repetitif tanpa mengalami penurunan performa seiring berjalannya waktu. Dalam lingkungan bisnis, ini berarti dapat membebaskan manusia dari beban pekerjaan rutin, memungkinkan fokus pada tugas yang memerlukan kreativitas, analisis mendalam, dan juga pengambilan keputusan yang kompleks. Selain itu, keberlanjutan operasional AI memungkinkan pemrosesan data secara cepat dan efisien, mempercepat pengembangan solusi dan inovasi. Pihak pemerintah sepertinya salah paham terhadap alasan penciptaan AI. AI diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, bukan untuk mengganti peran manusia. Dewan Juri yang terhormat, jika terus menanamkan rasa takut dan pemikiran bahwa AI adalah ancaman, kita tidak akan bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman. Jika ada kemudahan, kenapa tidak dimanfaatkan? Pada dasarnya AI diciptakan untuk memberikan kemudahan kepada manusia. Maka kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan kemudahan yang diberikan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, hingga akhir saya tetap berbangga diri berada pada pihak yang tidak menyetujui bahwasanya kecerdasan buatan menimbulkan lebih banyak risiko daripada manfaat bagi masyarakat. Argumentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sidang Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya sebagai pembicara ketiga sekaligus yang berperan sebagai pihak konklusi yang akan menarik benang merah berdasarkan alur perdebatan yang telah dilakukan sebelumnya dan memberikan kesimpulan dari solusi yang telah dipaparkan. Pertama, harus kita ketahui terlebih dahulu apa pengertian daripada AI. AI atau Artificial Intelligence secara umum adalah kumpulan teknologi yang memberikan kemampuan pada sistem komputer untuk melakukan banyak fungsi canggih. Contohnya seperti melihat, memahami, menerjemahkan entah itu bahasa tulisan atau lisan, dan menganalisis data, dan masih banyak lagi. Sedang Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan mosi kita pada hari ini, yaitu kecerdasan buatan menimbulkan lebih banyak resiko daripada manfaat bagi masyarakat, pihak pemerintah dan pihak oposisi telah memaparkan banyak sejumlah poin argumen yang menjadi landasan dalam perdebatan mereka kali ini. Adapun poin argumentasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah, yaitu yang pertama, resiko penurunan lapangan kerja, di mana teknologi AI ini akan beresiko menggantikan pekerjaan manusia dan membuat jumlah pengangguran itu meningkat. Selanjutnya, kecerdasan buatan ini memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga orang-orang dengan latar belakang pendidikan rendah, mereka akan sulit untuk bersaing dalam pencarian pekerjaan. Adapun poin argumentasi yang disampaikan oleh pihak oposisi, yaitu yang pertama, pekerjaan yang awalnya membutuhkan waktu yang lama dapat dipersingkat dan dipermudah dengan adanya bantuan AI. Selanjutnya, AI juga dapat bekerja sepanjang waktu tanpa mengenal yang namanya lelah. Sidang Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pemaparan poin argumentasi tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya perkembangan teknologi memanglah hal yang tak dapat kita hindari. AI adalah salah satu contohnya. Maka dari itu, kita sebagai warga masyarakat harus bisa belajar dan beradaptasi dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, sehingga kita bisa memanfaatkan potensi daripada AI ini dengan bijak dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Selain itu, tetap berusaha untuk meningkatkan kualitas diri dengan menguasai basic skills seperti contohnya public speaking, critical thinking, dan lain sebagainya, agar peran kita sebagai manusia tidak akan pernah tergantikan oleh AI atau teknologi manapun. Sekian dari saya, terima kasih.